Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimanallah, kajian tafsir surat Yunus, surat yang ke-10, terakhir sedang membacakan ayat 93, di mana pada ayat yang sebelumnya Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan jasad Fir'aun Allah abadikan biar menjadi tanda bagi orang-orang yang hidup setelahnya, biar bisa menjadi pelajaran. Tetapi meskipun demikian, banyak yang tidak bisa mengambil pelajaran. Mereka lalai dari tanda-tanda kebesaran Allah sehingga tetap di dalam kekufuran mereka. Makanya Allah berfirman, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia terhadap ayat-ayat kami lalai. Padahal perkara yang sangat gamblang, mereka menyaksikan sendiri. Ini jasad Fir'aun sampai sekarang masih ada, padahal usianya sudah berapa tahun. Dari Nabi SAW ke Nabi Isa sekitar 600 tahun. Dari Nabi Isa ditarik ke belakang lagi ke Nabi Musa sekitar 1300 tahun. Berarti sekitar 2000 sekian tahun itu kurang lebih zaman Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang sudah berapa tahun lagi? Sudah sekitar 2000-an tahun lagi. Jasadnya masih utuh, biar dijadikan pelajaran, tetapi kebanyakan manusia lalai, tidak bisa mengambil pelajaran. Termasuk orang-orang umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati kaum perkampungan yang kaum Nabi Lut. Mereka melewatinya, namanya kaum Sadum, tapi tetap tidak bisa mengambil pelajaran, tetap di dalam kekufurannya. Walaqad atau 'alal qaryatil lati umtirat matarus saw. Mereka telah melewati suatu kaum yang dahulu dihujani dengan batu, tetapi tidak menjadikan mereka beriman. Semoga dari ayat ini kita mengambil faedah bahwa kita orang-orang yang mengupayakan bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian, dari fenomena-fenomena, sehingga semakin merasakan tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya sedang kita bacakan ayat 93. Kita baru bacakan dari tafsir As-Sa'di dan yang lainnya. Malam ini kita ingin membacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih.
kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat, sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Walaqad bawwa'na, dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel mubawwa'a sidqin, pada tempat yang bagus, wa razaqnahum, dan kami beri rezeki mereka minat thayyibati, berupa yang thayyib-thayyib, berupa yang bagus-bagus. Famakhtalafu, dan mereka tidak berselisih, hatta, sehingga ja'ahum, datang kepada mereka al-ilmu, ilmu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, yaqdi, memutuskan, sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan, bainahum, di antara mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima, di dalam apa, kanu, yang mereka, fihi, padanya, yakhtalifun, berselisih. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala amma an'ama bihi ala bani Israel minan ni'am ad-diniyah wad dunyawiyah fi mubawwa'as sidqin. Allah Ta'ala memberitahukan betapa Dia telah memberikan nikmat, melimpahkan nikmat kepada Bani Israel, nikmat yang berupa kenikmatan agama dan kenikmatan dunia, di mana fi mubawwa'as sidqin, di tempat yang baik. Qila huwa biladu Misra wa Syam, yang dimaksud adalah negeri Mesir dan Syam. Pada tafsir As-Sa'di yang lalu kita bacakan negeri Mesir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Mesir dan Syam. Mimma yali Baitul Maqdis wa nawahihi. Mesir dan Syam yaitu sekitar Baitul Maqdis. Jadi tidak mencakup Baitul Maqdis. Mesir dan Syam. Jadi daerah-daerah di sekitaran Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tidak termasuk. Fa inna Allah Ta'ala lamma ahlaka Fir'auna wa junudahu istaqarrat yadud daulah al-musawiyah ala biladi Misra bikamaliha. Allah Ta'ala ketika menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, maka kekuasaan Nabi Musa mengambil alih negeri Mesir secara keseluruhannya yang sebelumnya dikuasai oleh Fir'aun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 137, wa arafna al-qauma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasma'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Al-A'raf 137. Surat yang ke-7. Ya. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Firaun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Ini ayat dibawakan oleh Ibnu Katsir bahwa Mesir
dan Syam, yaitu yang di sekitar Baitul Maqdis, Allah wariskan kepada kaum yang tertindas. Siapa? Kaumnya Nabi Musa, tertindas. Awalnya tertindas, diperbudak, dan seterusnya. Tetapi kemudian kata Allah, kami wariskan, beralih. Awalnya dikuasai Fir'aun, kemudian Allah wariskan kepada kaumnya Nabi Musa ini. Masyariqul ardi wa magharibaha, yang membujur timur dan barat. Allati barakna fiha, yang telah kami berkahi. Jadi negeri yang kami berkahi, yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah negeri yang Allah wariskan kepada Nabi Musa ini, yang sebelumnya dikuasai oleh Fir'aun. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Sempurnalah kalimat Tuhanmu yang baik atas Bani Israel. Apa yang dimaksud? Sempurnalah kalimat Tuhanmu yang baik atas Bani Israel. Kalimat yang berupa janji bahwasanya mereka akan Allah menangkan ketika persyaratannya dijalani, dan Bani Israel memenuhi persyaratan itu, maka sempurna kalimat Tuhanmu. Sempurna bahwasanya janji Allah penuhi untuk Bani Israel. Bima sabaru, di mana Bani Israel sangat sabar menunggu kemenangan itu. Menunggu kemenangan itu sampai harus dikejar, sampai mentok di depannya laut dan seterusnya. Dan kehidupan mereka sehari-harinya kehidupan yang ditindas oleh Fir'aun. Laki-laki lahir dibunuhin, yang perempuan diperbudak dan seterusnya. Jadi sangat sabar sekali. Kemudian apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya, Allah hancurkan. Beralihlah kekuasaannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini meliputi Mesir dan Sam yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Fakhrajnahum min jannatin wa uyunin wa kunuzin wa maqamin karim. Kadzalika awrathnaha Bani Israil. Ibnu Katsir juga menukil surat Asy-Syu'ara ayat 57 sampai 59 yang menguatkan tafsir ini. Jadi memang ciri khas tafsir Ibnu Katsir itu membahas tema apa, maka ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut dinukil. Itu yang saya perhatikan ciri khasnya Ibnu Katsir. Kami mengeluarkan mereka dari kebun-kebun, dari mata air, dan dari tempat-tempat yang bagus, yang kami mewariskan semuanya itu kepada Bani Israel. Fir'aun dan para pembesarnya meninggalkan negerinya untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Ini yang dimaksud kami keluarkan mereka. Sehingga apa yang ada di dalam kerajaan Fir'aun secara keseluruhan diwariskan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Walakin istamarru ma'a Musa alaihissalam talibina ila biladi Baitul Maqdis wa ya biladul Khalil alaihissalatu wassalam. Nah, ketika sudah berkuasa atas Mesir dan Syam dengan kehidupan yang baru tentunya, kehidupan yang penuh berkah setelah sebelumnya ditindas, kaumnya Nabi Musa terus meminta kepada Nabi Musa agar bisa memasuki Baitul Maqdis, agar menginkludkan juga Baitul Maqdis. Terus meminta, yaitu negaranya Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Fastamarra Musa biman ma'hu taliban
Baitul Maqdis wa kana fi qaumun minal Amaliqah. Nabi Musa mengiyakan bahwasanya kaumnya pengen masuk ke Baitul Maqdis dan agar Baitul Maqdis bagian dari wilayahnya. Tetapi di dalam Baitul Maqdis ada kaum yang namanya Amaliqah. Kaum yang namanya Amaliqah yang kuat-kuat, raksasa. Kita akan melihat biar lebih jelas bagaimana Allah menjelaskan kaum yang menduduki Baitul Maqdis yang kemudian kaumnya Nabi Musa bersikap kurang ajar kepada Nabi Musa. Kita coba lihat ayat 21 surat Al-Maidah. Mulainya dari Al-Maidah ayat 21. Mulainya Al-Maidah ayat 21. Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Nabi Musa perintahkan, ayo kalian masuk. Kalian masuk. Nabi Musa perintahkan kepada kaumnya, masuk dan jangan mundur. Masuk ke Palestina, Baitul Maqdis. Dan jangan mundur. Karena Allah telah menetapkan Baitul Maqdis akan menjadi milik kalian. Masuk dan jangan mundur. Kalau kalian mundur, kalian berpaling, rugi kalian. Ini kata Nabi Musa kepada kaumnya. Kita lanjut 22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Wahai Musa, di sana ada orang-orang yang jabbarin, yang kuat-kuat dan bengis. Kami gak akan masuk hingga mereka keluar. Kalau mereka keluar, sudah tidak ada di situ, baru kami mau masuk. Padahal Nabi yang mengatakan masuk. Allah telah menetapkan kemenangan untuk kalian, masuk. Jangan mundur, nanti rugi. Tapi mereka membantah. Wahai Musa, di dalamnya ada orang-orang yang kuat-kuat, raksasa. Kami gak mau masuk, kecuali kalau mereka keluar. Kalau mereka keluar, kami baru masuk. Nah, ini adalah kaum Amaliqah. Kaum Amaliqah itu kaum kelanjutan dari kaum Samud yang nabinya Nabi Soleh, yang mereka gede-gede sekali. Masalah gunung gak kayak zaman sekarang. Apa acaranya? Naik gunung karena orang kecil-kecil harus naik mendaki gunung. Mereka gunung dipahat, dibikin rumah. Wayanhituna minal jibali buyutan farihim. Mereka memahat gunung-gunung sebagai rumah. Jadi Samud dan keturunannya, yaitu orang-orang Amaliqah yang mereka menyembah selain Allah karena mereka sombong dengan keperkasaan badannya dan merasa kuat sampai gunung dipahat. Kita pas di Yordan dan berkesempatan setelah dari Goa Al-Kahfi ke tempat yang namanya Petra kalau masalah. Jadi memang itu tinggi dan dipahat-pahat. Saya sempat bertanya kepada Ustaz Abdul Aziz yang di dalam Al-Quran
mereka memahat-mahat gunung. Apa ini? Ya bisa jadi ini, kata Ustaz Abdul Aziz. Ya mana? Ya ini daerahnya Nabi Musa, bisa jadi ini daerah yang gunung dipahat-pahat seperti itu. Baik, jadi ini kaumnya Nabi Musa membantah, gak mau masuk. Kemudian yang berikutnya ayat 23. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim madkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Tapi ada di antara kaum Nabi Musa yang baik. Qala rajulani, berkatalah dua orang. Alladzina yakhafuna, orang-orang yang takut kepada Allah. An'amallahu alaihima, ya Allah telah berikan nikmat kepada keduanya. Nikmat, kenikmatan iman. Udkhulu alaihimul bab, masuklah melalui pintu, hadapilah mereka. Fa idza dakhaltumuhu, kalau kalian memasukinya, fa innakum ghalibun, maka kalian akan menang. Ya, melanjutkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah sudah tetapkan kemenangan, tinggal masuk saja. Masuk. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Persis yang dikatakan oleh Nabi Musa ketika mereka sudah diobok-obok sedemikian rupa oleh Fir'aun, tempat-tempat ibadah dihancurkan, sampai Allah perintahkan agar Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan kaumnya rumah-rumah dibikin masjid sebagai gantinya, dan bertawakal, memperbanyak sholat dan tawakal. Jadi ini juga yang diucapkan oleh dua orang yang masih bagus. Dalam bahasa kita, oh Nabi lo sudah bilang begitu, ada apa-apa tambah, udah tinggal masuk saja. Jadi ada di antara mereka yang bagus ketika yang lainnya membantah. Kemudian kita lihat ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Gak mempan kaum Nabi Musa, meskipun sudah ada di antara teman-temannya yang memotivasi, udah masuk aja, Nabi kita mengatakan masuk. Tapi mereka kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, Musa, kami gak akan mungkin masuk, gak akan masuk. Selama-lamanya kami gak akan masuk. Selama mereka kaum Amalikoh masih di dalamnya, kami gak akan masuk. Wis gini aja, kamu sama Tuhan kamu sana berdua berperang. Kami di sini mau duduk-duduk. Astagfirullah. Ini ucapannya kaumnya Nabi Musa. Kalau kita merenung, ini sangat keterlaluan. Padahal sebelumnya mereka menyaksikan sendiri peristiwa besar, betapa mereka Allah menangkan dengan ditenggelamkannya Fir'aun melalui suatu peristiwa yang luar biasa sekali. Laut dijadikan kering sehingga mereka bisa lewat. Kemudian mereka menguasai kerajaan Fir'aun dan keberkahan yang dilimpahkan pada mereka. Tapi masih saja karakter mereka yang suka ngeyel, di mana sebelumnya mereka menunjukkan kengeyelan yang beberapa kali, termasuk ketika Nabi Musa mengatakan sembelih sapi,
ngeyel, sapinya kayak apa, warnanya kayak apa, belum jelas, tolong jelaskan lagi. Jadi memang ini orang Yahudi. Makanya diberi merek dalam Al-Quran apa? Orang Yahudi, mereknya orang Yahudi apa dalam Al-Quran? Al-Maghdub alaihim, orang-orang yang dimurka. Karena seperti ini, coba bayangkan, kok bisa mengatakan pada Nabi Musa, gak mungkin kami masuk, selama-lamanya gak mungkin kami masuk. Selama orang-orang Amalikoh di dalamnya kami akan masuk. Wis kamu sama Tuhanmu sana berdua perang, kami di sini mau duduk-duduk. Kami di sini mau duduk-duduk. Allahu Akbar. Bagaimana kesabaran Nabi Musa menghadapi orang yang kayak gini. Kemudian kita lanjutkan ayat 25. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Nabi Musa SAW menyampaikan kepada Allah bahwasanya beliau dan saudaranya Nabi Harun sebatas berupaya, sebatas berikhtiar, urusan hasil, urusan Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, aku tidak berkuasa kecuali atas diriku dan saudaraku. Pisahkanlah antara kami dan mereka, kaum-kaum yang fasik. Yang nyuruh loh nabinya, dibantah dengan cara yang tidak elok seperti itu. Sangat-sangat tidak elok. Sana kamu sama Tuhanmu berdua, yang perang kami di sini mau duduk-duduk. Astagfirullah. Apa yang terjadi yang berikutnya ayat 26? Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Dan janganlah kaum Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Allah hukum mereka. Allah nyatakan kalau begitu Baitul Maqdis diharamkan bagi kalian. Selama 40 tahun mereka tersesat, lontang lantung gak jelas. 40 tahun lontang lantung gak jelas. Kehidupannya kemana tak tahu arah, gak jelas. Nomaden. Selama 40 tahun. Ketika itulah, selama 40 tahun itulah, di mana kaumnya dihukum oleh Allah, tersesat. Pada fase itulah Nabi Harun wafat, yang kemudian Nabi Musa juga wafat. Belum sampai menaklukkan Baitul Maqdis. Padahal di awal Nabi Musa sudah mengatakan, ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuk ke dalam Baitul Maqdis. Allah telah tetapkan untuk kalian masuk. Tapi dasar ngeyel, akhirnya dihukum demikian. Sebagaimana ngeyel ketika disuruh nyembelih sapi, belum jelas sapinya kayak apa, gak tua, gak muda. Terus gimana warnanya? Warnanya kuning, sangat menarik sekali, memikat orang yang melihatnya. Belum jelas juga gimana sapinya. Sapinya tidak pernah dipakai untuk membajak dan mengairi. Belum jelas juga, hampir Allah hukum gak dapat sapi. Padahal kalau dia melakukan dari awal, Nabi Musa bilang sembelih sapi, berarti mutlak yang penting sapi, gampang sekali. Tapi karena ulah mereka akhirnya dipersulit, dihukum, dan hampir tidak mendapati sapi yang Allah syaratkan itu. Nah kalau di sini akhirnya mereka dibikin lontang-lantung dan belum sampai bisa menaklukkan Baitul Maqdis sampai Nabi Harun wafat, kemudian Nabi Musa juga wafat. Kembali ke tafsir Ibnu Katsir. Fa syarradahumullahu ta'ala fitih arba'ina sanah.
karena Bani Israel tidak mau mengikuti Nabi Musa untuk memerangi kaum Amalikoh itu yang menempati Baitul Maqdis, maka Allah jadikan mereka tersesat, terlontang-lantung selama 40 tahun. Wa mata fihi Harun. Pada zaman itulah Nabi Harun wafat, summa Musa alaihi wassalam, kemudian Nabi Musa juga wafat. Di dalam masa perjalanan 40 tahun itu ketika kaumnya dihukum. Wa kharaju ba'dahuma ma'a Yusha' bin Nun. Kemudian setelah 40 tahun Allah utus seorang nabi yang namanya Nabi Yusha' bin Nun dari Bani Israel, juga dari kalangan mereka, Nabi Yusha' bin Nun. Kalau dalam tafsir Bedawi, Nabi Yusha' bin Nun masih jalur keturunan dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mereka kemudian bersama Nabi Yusha' bin Nun, fatahallahu alaihim Baitul Maqdis, dan mereka bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ditaklukkan pada zaman Yusha' bin Nun. Wastaqarrat aydihim 'alaiha ila an akhadhaha minhum Buhtanasir. Yusha' bin Nun bersama Bani Israel menaklukkan Baitul Maqdis sampai beberapa waktu hingga direbut oleh Buhtanasir. Buhtanasir itu raja penguasa bumi sebagaimana Namrud pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, ini kebesarannya seperti itu, menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi itu Buhtanasir, dan merebut Baitul Maqdis juga. Buhtanasir itu kalau saya tidak salah baca, wilayah yang dikuasainya ini dimasukkan ke dalam wilayah Babilonia. Babilonia itu mungkin sekitar Irak, ya, sekitar Irak. Summa adat ilaihim, summa akhadha mulukul Yunan. Kemudian setelah dikuasai oleh Buhtanasir sampai beberapa waktu kemudian direbut oleh raja-raja Yunani. Jadilah Baitul Maqdis di dalam kekuasaan raja-raja Yunani. Wa kana tahta ahkamihim muddatan tawilatan. Jadi di bawah kekuasaan raja-raja Yunani itu dalam waktu yang lama. Wa ba'athallahu Isa ibnu Maryam alaihissalam fi tilkal muddah, pada masa di bawah kekuasaan raja-raja Yunani itulah Nabi Isa diutus. Nabi Isa alaihi wasallam diutus. Fasta'anat al-yahud qabbahumullahu ala mu'adati Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa diutus, orang-orang Yahudi meminta tolong raja-raja Yunani. Fasta'anat al-yahud qabbahumullah, orang-orang Yahudi semoga Allah memurukkan mereka, ala mu'adati Isa alaihissalam di mulukil Yunan. Mereka minta tolong, orang-orang Yahudi minta tolong kepada raja-raja Yunani untuk memerangi, untuk memusuhi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa kanat tahta ahkamihim wa washaw indahum wa auhu ilaihim an hadha yufsidu alaikum ar-ra'aya fab'athu man yakbid alaihi farafa'ahu Allahu ilaihi wa syabbaha lahum wa syubbiha lahum ba'dul hawariyin bi masyiatillah wa qadarihi fa akhadhuhu fa salamuhu. Orang-orang Yahudi menghasut bahwasanya ini Isa ini membuat kacau di negeri kalian. Ini Isa ini membuat huru-hara di negeri kalian. Maka nggak ada jalan kecuali tangkap dia. Maka raja-raja Yunani pun terhasut, sehingga mereka bersama dengan orang-orang Yahudi berusaha menangkap Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang di sini Ibnu Katsir menjelaskannya ringkas.
di antara orang yang mengejarnya, Allah serupakan seperti Nabi Isa, sementara Nabi Isa sendiri diangkat ke suatu tempat yang Allah kehendaki. Fa'akhaduhu fasallabuhu, kemudian yang diserupakan seperti Nabi Isa mirip, itulah yang ditangkap dan disalib. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa, sebagaimana dalam surat An-Nisa, wa ma qataluhu yaqina barrafa'ahu Allah ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Mereka sendiri tidak yakin yang dibunuh Nabi Isa, mereka gak yakin. Dari mana kita tahu mereka gak yakin? Allah memberitahu, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dengan yakin bahwa ini Nabi Isa, gak yakin. Barrafa'ahu Allah ilaih, tetapi Allah lah yang mengangkat Nabi Musa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah maha perkasa, Allah maha hakim. Tsumma ba'dal Masih alaihi salatu wassalam binahwi 300 sanah dahola kistintin ahadu mulukil Yunan. Setelah kejadian itu 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat, 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat, masuklah ke situ Kistintin, seorang raja dari Yunani, fidinin Nasraniyah, masuk ke mana? Masuk ke agama Nasrani. Tsumma ba'dal Masih alaihissalam binahwin min 300 sanah dakhala Kistintin ahadu mulukil Yunan fidinin Nasraniyah wa kana failusufan qabla dhalik padakhala fi dinin Nasara qila taqiyatan wa hilatan liyufsidahu. 300 tahun setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah azza wa jalla ke suatu tempat yang Allah menghendakinya, masuklah salah seorang raja Yunani ke dalam agama Nasrani, tetapi pura-pura saja, karena tujuan yang sesungguhnya adalah untuk merusak agama Nabi Isa, untuk merusak. Maka dia masuk ke dalam Nasrani, ke dalam agama Nasrani, kemudian di dalamnya dia mulai menetapkan adanya uskup. Fawadhu'at lahu al-asaqofah, kemudian menetapkan adanya keuskupan minhum, dari kalangan mereka. Kemudian qawanin wa syariah wa bid'an ahdatsuha, kemudian dibikinlah hukum-hukum, syariat-syariat, bid'ah-bid'ah yang tidak pernah ada pada ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fabana lahum al-kanais wal biya' al-kibar wasighar, demikian juga didirikan gereja-gereja besar dan kecil, wal ma'abid, tempat-tempat ibadah, wal qalayat, ya sama kurang lebih ya, tempat-tempat ibadah. Wantashara dinun nasraniyya fi dzalika zaman washtahara ala ma fihi min tabdil wa taghyir wa tahrif. Maka sejak itulah menyebar Nasrani dengan corak yang sudah diubah, sudah ada tabdil, sudah ada taghyir, sudah ada tahrif, sudah tidak asli lagi sebagaimana yang Nabi Isa ajarkan, hanya menyembah kepada Allah saja. Sudah diubah, dan itu yang disebarkan karena posisinya dia juga sebagai raja. Dan di dalam dari sumber yang lain, bukan dari sini, dari sumber yang lain yang sempat saya baca, dikumpulkan orang-orang yang memang perlu untuk diajak rapat, konsili yang dimulai dengan konsili Nicea kalau nggak salah, untuk mengambil kesepakatan Isa alaihissalam dia itu manusia apa Tuhan. Jadi berdasarkan voting. Jadi untuk menetapkan Isa itu manusia apa Tuhan berdasarkan voting, yang kemudian singkat cerita lahirlah Trinitas, dan pendeta-pendeta yang masih lurus dihukum.
sehingga Nasrani menjadi agama resmi ketika itu. Tetapi dengan ajaran yang sudah diubah-ubah, ini dimulai dari pura-pura masuk ke Nasrani yang dilakukan oleh Konstantin, salah satu raja Yunani. Walam yabqa ala dinil masih alal haqiqah minhum illal qalil minar ruhban. Maka agama Nabi Isa yang masih asli, yang dianut oleh ruhban, pendeta-pendetanya ketika itu hanya sedikit saja. Hanya sedikit saja yang masih mempertahankan, yang masih asli oleh para pendeta. Maksudnya para pendeta itu sebutan ya, yang dimaksud istilah kita ulama. Istilah kita adalah sebutan ulama, sebutan untuk mereka ruhban. Jadi ruhban atau ulama yang masih memegang teguh ajaran yang masih asli sebagaimana ajaran oleh Nabi Isa, cuma sedikit saja. Mana ini? Kemudian kita langsung singkat. Kekuasaan orang-orang Yunani terhadap Baitul Maqdis dengan agama Nasrani yang bid'ah, bukan Nasrani ajaran Nabi Isa, itu berlangsung sekian lama sampai datangnya zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa kana fataha Baitul Maqdis ala yadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ketika dikuasai oleh orang-orang Nasrani itu sampai sekian lama diambil alih oleh kaum muslimin, diambil kembali pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah. Ini yang dimaksud dengan walaqad bawwa'na bani Israila mubawa'a sidqin. Jadi Ibnu Katsir sampai sini menjelaskan, kemudian warazaqnahu minat thayyibat, kelanjutan Yunus 93, dan kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik, ay al-halal min rizki at-thayyib an-nafi al-mustatab tab'an wa syar'an. Kami berikan rezeki kepada mereka yang baik-baik. Jadi kekuasaan kami wariskan pada Nabi Musa dan kaumnya. Bukan itu saja, mereka juga, kata Allah, kami limpahkan rezeki yang baik-baik, yang halal dan yang baik, baik secara tabiat dan baik secara syariat. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Lanjutan ayat ini. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Ayat 93. Dan mereka tidaklah berselisih hingga datangnya ilmu. Pada tafsir As-Sa'di lalu bagaimana, masih ingat? Pada tafsir As-Sa'di. Dan mereka tidaklah berselisih hingga datang kepada mereka ilmu. Bagaimana dalam tafsir As-Sa'di? Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan mereka terus rukun. Baru ketika ditetapkan di tengah-tengah mereka ada aturan untuk mengantisipasi jangan ada kedengkian sesama mereka, jangan ada perpecahan, perselisihan sama mereka, justru yang terjadi perpecahan, justru terjadi perselisihan, justru yang terjadi saling dengki. Padahal sebelumnya nggak ada apa-apa. Itulah orang-orang Bani Israel senangnya sekarang dewe gitu ya. Padahal sebelumnya gak ada apa-apa sejak diberikan kekuasaan oleh Allah dan diberikan rezeki yang baik. Begitu ditetapkan suatu hukum untuk kelanggengan, karena akan bisa berpotensi pecah dan seterusnya, maka ditetapkan hukum malah berpecah belah. Itu dalam tafsir As-Sa'di. Berbeda dalam tafsir Ibnu Katsir. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm. Tidaklah mereka berselisih hingga datang kepada mereka ilmu. Ai makhtalafu fi syai'in minal masail ila ba'da
illa min ba'di ma ja'ahul ilm ay walam yakun lahum ay yakhtalifu wa qad bayyana Allah lahum wa azala anhum al-lubs. Mereka tidaklah berselisih di dalam masalah apapun kecuali ketika datang kepada mereka ilmu. Artinya sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan. Allah telah menjelaskan kepada mereka apapun gak ada yang samar, apapun gak ada yang samar. Itu maksudnya ilmu. Jadi untuk kedepannya biar gak ada yang samar, biar semuanya jelas, didatangkan kepada mereka ilmu. Justru yang terjadi adalah perselisihan. Nah, ini kan berarti sama dengan As-Sa'di. Nah, yang berikutnya waqad warada fil hadits anna al-yahud ikhtalafu ala 71 firqah wa an-nasara ikhtalafu ala 72 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah minha wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Qila man hum ya Rasulullah qala ma ana alaihi wa ashabi. Rawahul Hakim fi mustadrakihi bi hadzal lafaz. Nah, di dalam Ibnu Katsir dinukilkan hadis yang menjelaskan ayat ini. Berarti penjelasan tentang mereka tidaklah berselisih kecuali setelah datangnya ilmu. Sekarang beralih untuk Yahudi di zaman Nabi tafsirnya. Tafsirnya beralih kepada Yahudi di zaman Nabi. Sebelumnya nggak ada perselisihan. Di dalam kitab Taurat sangat gamblang akan ada Nabi akhir zaman yang diutus dan mereka mengenalinya persis seperti mengenali anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya persis seperti mengenali anaknya sendiri. Maka nggak ada perselisihan. Sampai mereka kan berdoa, memohon kepada Allah, mana Nabi yang kau janjikan, mana Nabi yang kau janjikan, segera utus biar kami bersama dengannya memerangi musuh-musuh kau ya Allah. Karena mengenal persis dari kitab Taurat, ketika datang orang yang diutus yaitu Nabi SAW dengan Al-Qurannya, justru ketika itulah mereka mengingkari, ya kemudian perjalanannya terpecah menjadi 71. Yang asli, iya yang sesuai dengan syaratnya Nabi Musa alaihissalam. Itu yang asli. Yang lainnya sangat banyak. Nabi SAW bersabda, tadi hadisnya sudah kita bacakan, Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang di surga, 72 di neraka. Nabi ditanya, siapa yang satu itu? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan yang saya dan para sahabat saya berada di atas jalan itu. Itulah satu golongan. Dalam ayat yang lain ketika Nabi ditanya, jawabannya siapa yang satu itu? Al-jamaah. Yang satu itu adalah al-jamaah. Maka pengertian al-jamaah adalah jamaatus sahabat. Pengertian jamaah adalah jamaatus sahabat. Karena Nabi bersabda, siapa satu golongan? Jamaah. Siapa satu golongan? Jalan yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Itu pengertian jamaah. Berarti ahlus sunnah wal jamaah orang yang ahli terhadap sunnah. Bagaimana ajaran Nabi, ahli komitmen dengan ajaran Nabi, al-jamaah, dengan apa yang merupakan keberagaman para sahabat secara ilmu dan amaliyah, di mana mereka mengejawantahkan dalam kehidupan apa yang didapatkan dari Nabi SAW. Jadi ini sependek yang saya pahami, tafsir Ibnu Katsir di satu sisi sama dengan tafsir As-Sa'di, bahwasanya pada zaman Nabi Musa ketika itu mereka nggak ada perselisihan, ketika didatangkan ilmu dijelaskan justru malah berselisih.
Nah, kemudian yang kedua dijelaskan tentang perselisihan yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki pemahaman yang sangat banyak. Ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kita tambahkan sedikit. Bapak Ibu bisa bertanya kepada siapa yang pengen ditanya, Ahlussunnah wal Jamaah itu pengertiannya apa? Biasanya mereka akan menjawab, ya jamaah banyak orang gitu, pokoknya ikut banyak orang gitu. Biasanya begitu. Nggak paham bahwasannya Ahlussunnah, orang yang komitmen dengan ajaran Nabi, al-jamaah adalah jamaatus sahabat. Tapi mereka memahami jamaah yang mayoritasnya orang. Gimana mayoritasnya orang ya ikutin, itu namanya jamaah. Keliru. Jamaah adalah jamaatus sahabat. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah itu mawafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Jamaah adalah sesuai dengan hak meskipun Anda seorang diri. Jadi bukan masalah mayoritas. Dan kita beberapa kali mendengar pengertian jamaah yang salah. Di antaranya ketika coba nanya kepada orang-orang, jawabannya begitu, yang penting ikut banyak orang. Kemudian pernah juga dengerin radio pas di Jakarta, pengen denger radio, ceplek, lo kok ceramah, tak dengerin ceramah. Tapi yang ceramah, saya nggak usah sebut namanya, antum insya Allah kenal. Maksudnya orang-orang yang dulu kenal. Pelawak, dia seorang pelawak ceramah. Ya, pokoknya dalam bahasa Betawi, pokoknya pegang bagaimana kebanyakan orang gitu. Orang ngerjain apa ya itu punya banyak orang dah, jangan nyeleneh-nyeleneh, yang sedikit-sedikit jangan, lo jelas kok Ahlussunnah wal Jamaah banyak orang gitu. Itu di dalam radio keliru. Ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Jadi sampai ayat 92. Kalau mau dihayati ya tentunya banyak faedah. Di antaranya faedahnya apa? Padahal Baitul Maqdis, Nabi Musa menginformasikan sudah Allah tetapkan akan dimenangkan untuk kalian. Tapi karena mereka membantah, akhirnya bukan mendapatkan kemenangan menaklukkan Baitul Maqdis, malah dihukum selama 40 tahun lontang-lantung. Jadi mesti taat kepada nabinya. Kemudian Nabi Musa mendapatkan kekuasaan Mesir dan Syam. Apa dalam waktu yang sebentar, waktu yang sangat lama sekali. Fir'aun berkuasa sangat lama sekali, di mana Fir'aun orang yang sangat merusak sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan Nabi Musa bersabar, berdakwah dengan sabarnya, melakukan upaya-upaya yang diperintahkan oleh Allah sampai diberikan kekuasaan. Sabar sekali. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu sudah tahu nantinya akan menjadi orang besar. Dari mimpi yang diperlihatkan kepadanya, adanya matahari dan bulan, kemudian 11 bintang sujud, sampai ayahnya mengkhawatirkan, jangan cerita. Jadi Nabi Yusuf sudah tahu nanti akan jadi orang besar, maka jangan cerita, nanti bisa hasad saudara-saudaranya. Tapi kemudian untuk terwujudnya mimpi berapa lama? Terwujudnya mimpi menjadi penguasa Mesir yang dalam tafsir Al-Bedawi, Zulaikha yang awalnya merayu-rayu, kemudian Nabi Yusuf bisa selamat, yang akhirnya jadi istrinya. Selama berapa lama? Selama 40 tahun. Jadi Allah wujudkan sesuatu yang sudah diketahuinya bahwasanya nanti akan menjadi orang besar, berkuasa di Mesir, tetapi diwujudkannya 40 tahun. Ini kan konsep kesabaran yang harus besar. Jadi bukan sekedar sabar, enggak. Sabarnya harus sabar yang besar.
Makanya dalam Al-Quran itu perintah sabar bukan sekedar isbiru, tapi ada sobiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru. Bersabarlah dan teguhkanlah kesabaran. Nabi Musa harus sekian lama menghadapi penindasan Fir'aun. Nabi Yusuf 40 tahun baru Allah wujudkan. Belum Nabi Ayub sakit belasan tahun, kemudian Allah sembuhkan. Jadi banyak teladan-teladan kesabaran. Maka kalau kita kurang sabar dalam menghadapi musibah cobaan, ya ingatnya keteladanan ini. Ingatnya keteladanan ini. Nabi Yusuf sampai dijadikan budak di penjara dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal-hal kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.